Itu bukan CEO namanya kalau ambil jalan tengah. Karena tugas seorang CEO sebenarnya cuma memutuskan. Dan memutuskan itu cuma ada dua, iya atau tidak. Jadi kalau ditanya gayanya seperti apa? Menurut saya gayanya ya kombinasi tadi itu. Saya akan bermain-main di antara 3 level itu. Instruktif, motivatif, dan inspiratif. Saya kira ya gimana ya, saya gaya kepemimpinannya. Saya cuma nganalisa aja ini ya. Kadang-kadang kita masuk sebuah organisasi gitu ya. Mungkin kepemimpinan kita memaksa kita harus menjadi sangat instruktif. Jadi instruksi sana, instruksi sini itu dan lain-lain gitu. Karena organisasi memang resources-nya segala macam membutuhkan seperti itu. Tapi kemudian kadang-kadang kita juga punya tim segala macam yang sebenarnya orang yang sudah sangat paham tentang pekerjaannya, sudah tahu tujuan bersama di perusahaan. Maka tugas seorang pemimpin adalah memotivasi mereka untuk supaya keluar energinya dan energinya itu diarahkan secara positif untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Tapi yang paling tinggi menurut saya yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa kadang-kadang orang tidak perlu diajari secara detail. Tidak perlu juga dimotivasi, karena mereka sudah tahu bagaimana memotivasi dirinya. Maka sebenarnya cukup diberikan inspirasi. Jadi kita ngomong di level yang sangat high level, tapi inspiratif, dan kemudian tim kita sudah bisa menjabarkan itu menjadi keinginan mereka untuk menyusun tujuan bersama perusahaan yang sering kita sebut visi dan inspiratif. Maka seperti saya kasih contoh hari ini tadi saya mengumpulkan 1.000 orang gitu. Dan kemudian 1.000 orang itu ya pasti nggak saya suruh kerja langsung, ayo kamu kesini, enggak gitu. Tetapi saya berikan motivasi kepada mereka bahwa untuk apa sebenarnya kita datang ke BRI setiap hari dan kemudian apa maknanya semuanya. Ini memberikan motivasi. Tapi kadang-kadang juga saya harus turun ke lapangan, memberikan instruksi, instruktif. Jadi kalau ditanya gayanya seperti apa? Menurut saya gayanya ya kombinasi tadi itu. Saya akan bermain-main di antara 3 level itu. Instruktif, motivatif, dan inspiratif. Baik, mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya BRI itu setelah melepas BRI Syariah untuk di merger menjadi Bank Syariah Indonesia, BRI itu bukanlah bank dengan aset terbesar. Tapi mungkin sampai dengan September 2022 ini memang BRI adalah bank dengan laba terbesar. Jadi laba kita selama 9 bulan itu mencapai 39,3 triliun rupiah. Dan bahkan itu kalau dihitung pertumbuhannya secara tahunan tumbuh 106%. Nah, apa kuncinya? Saya kira kuncinya adalah yang pertama adalah BRI fokus kepada UMKM gitu. Di mana porsi kredit yang diberikan kepada UMKM itu mencapai 84,2%. Artinya bahwa kredit BRI kan mencapai 1.111 triliun dan itu 84,2% diantaranya disalurkan kepada UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BRI memang berhasil untuk memurahkan biaya dananya. Jadi dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu totalnya 1.136 triliun dan kemudian 65% diantaranya adalah dana murah yang kita sebut current account, saving account, kasa. Sehingga BRI memang memiliki cost of fund yang 1,7, kalau bank only konsolidasi 1,9. Saya kira itu adalah cost of fund yang paling murah sepanjang sejarah BRI. Gitu. Dan itu kunci yang kedua, memurahkan biaya dana. Dan yang ketiga adalah berhasil memurahkan biaya operasional ataupun overhead cost, di mana rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional itu mencapai 68,36%, itu artinya turun menjadi lebih efisien dibandingkan sebelumnya itu mencapai 79,8%. Jadi artinya BRI berhasil memurahkan biaya operasional.
Dan yang terakhir, yang keempat, kuncinya adalah BRI menjaga risiko kredit agar biaya dari kredit itu sendiri yang kita sebut cost of credit itu bisa dikendalikan. Kita tahu bahwa situasinya tidak mudah, dalam situasi masih terpengaruh oleh pandemi, maka kemudian BRI fokus untuk melakukan restrukturisasi kredit supaya bisa menekan cost of creditnya itu sendiri. Perlu saya informasikan bahwa selama pandemi BRI itu merestrukturisasi kredit terutama kepada UMKM itu nggak tanggung-tanggung. 252,7 triliun kredit kita restrukturisasi dan itu melibatkan 3 juta nasabah UMKM. Harus kita restrukturisasi, harus kita relaksasi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kunci suksesnya BRI adalah 1, fokus kepada UMKM, 2, berhasil memurahkan biaya dana, 3, berhasil memurahkan biaya operasional, yang ketiga menjaga cost of credit melalui restrukturisasi sudah barang tentu memanfaatkan kebijakan dari regulator, dari OJK dan dari pemerintah. Demikian. Transformasi kita memang kita fokuskan di 2 area sebenarnya, transformasi digital gitu dan kemudian transformasi culture. Di transformasi digital itu kita arahkan menjadi ke arah 2 sasaran. Yang pertama adalah mendigitalkan bisnis proses supaya bisnis proses kita menjadi lebih efisien untuk mendapatkan efisiensi. Dan yang kedua, kita harus mampu meng-create value baru melalui digitalisasi, melalui menemukan bisnis model yang baru. Itu di transformasi di area digital. Dan yang berikutnya yang tak kalah penting adalah kita harus mentransformasi culture di BRI ini. Kita arahkan menjadi namanya performance driven culture. Apa sih performance driven culture ini? Mungkin daripada susah-susah mencari definisinya, saya definisikan bahwa pada saatnya nanti seluruh insan brilian pekerja BRI ini harus mampu merancang dan merencanakan suksesnya sendiri. Tugasnya perusahaan hanya menyediakan lapangan untuk tempat berkompetisi secara sehat, kemudian menyediakan aturan main berupa sistem, dan kemudian menyediakan reward gitu untuk siapa-siapa yang menjadi juara dari kompetisi yang sehat ini, yang pada akhirnya semua orang bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, dan pada akhirnya kita akumulasikan, kita koordinasikan menjadi potensi terbaik daripada BRI. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, bahwa secara governance kita berusaha untuk mengelola bank dan grupnya ini dengan governance yang baik, maka kemudian proses-proses pengambilan keputusan itu juga kita sudah lakukan melalui tidak hanya berjenjang tetapi juga melalui komite. Jadi kita memiliki komite, macam-macam komite di BRI ini, termasuk kalau mutus kredit ya kita putus saja secara terbuka gitu melalui komite. Terus kemudian kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu. Terus kemudian pengadaan juga kita komitekan, mengelola perusahaan anak juga kita komitekan melalui komite Capital and Investment Committee gitu. Dan juga masalah bagaimana mengatur dan kemudian mengelola human capital juga kita komitekan gitu. Dan komite ini ada komite di level komisaris, ada komite di level direksi, ada komite yang sifatnya gabungan antara komisaris dan direksi. Saya kira mungkin 3 itu yang paling penting kita lakukan transformasi, digital, culture, dan kemudian governance. Tantangan transformasi itu adalah dilema. Kenapa dilema gitu? Karena apa? Karena dilemanya begini, kita jadi seorang CEO, kalau kita hanya mengejar target tahun ini, gitu, maka kemudian kita bisa lupa bahwa ke depan kita terekspos strategic risk. Maka kita lupa ataupun tidak berani mengambil keputusan untuk melakukan transformasi. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada transformasi, kita memikirkan sustainability BRI ini sampai 5 tahun ke depan, maka kita bisa jadi terancam tidak mencapai target tahunan tahun ini. Jawabannya saya pikir dari semua dilema itu, termasuk mungkin apakah kita menggunakan resources yang internal, apakah kita outsource dari luar, apakah kita mencari talent dari luar, apakah kita mengembangkan internal dari dalam, semua itu dilematis gitu. Dan kemudian tidak ada yang bisa kita jawab secara pas, oh ambil jalan tengah, itu bukan CEO namanya kalau ambil jalan tengah. Karena tugas seorang CEO sebenarnya cuma memutuskan, dan memutuskan itu cuma ada 2, iya atau tidak. Gitu. Dan kemudian untuk bilang iya itu apa dasarnya, untuk bilang tidak apa dasarnya. Maka saya jawab sekali lagi bahwa tantangan yang paling dasar sebagai seorang CEO, sebagai seorang transformative leader adalah dilema. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa
kita putus secara hitam putih. Semuanya harus mengambil keputusan pada proporsi yang benar, yang saya kasih kata kuncinya. Jadi di tengah dilematis itu, maka seorang CEO harus bisa berdiri pada the right distance. The right distance. Itu kata kuncinya. Yang pertama adalah memastikan ada sumber pertumbuhan baru. Makanya kita masuk ke ultramikro, holding ultramikro. Yang kedua, BRI harus punya kecukupan modal, dan BRI punya modal yang sangat cukup karena CAR-nya di atas 25. Itu terutama dari hasil kemarin right issue. Dan yang ketiga, kita harus menyediakan likuiditas. Dan ini menurut saya tantangan. Karena apa? Di tengah GWM yang naik, kemudian suku bunga acuan yang naik, saya kira kalau kita terus harus tumbuh, pasti kita harus mencari likuiditas yang cukup. Dan yang terakhir mungkin adalah quality of growth itu sendiri harus kita jaga. Dan kita mencadangkan itu dengan cukup baik. Dan visinya BRI, walaupun di tengah situasi yang global yang tidak menentu ini, tetap kita masih belum revisi aspirasi kita untuk menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Champion of financial inclusion, maka kemudian kita harus turun ke bawah, kita go smaller. Maka kemudian kita bentuklah holding ultramikro adalah salah satu implementasi kita untuk secara realistis kita memang strateginya adalah go smaller, menjangkau yang lebih kecil-kecil lagi. Demikian. Ya, untuk anak-anak muda saya kira pesan yang utama adalah jadilah orang itu mesisan gitu ya. Mesisan itu gimana ya? Itu bahasa Jawa ya. Mesisan. Jadi kalau mau jadi bankir ya sekalian jadi bankir. Kalau mau jadi profesinya apa ya sekalian aja di situ supaya nggak tanggung-tanggung gitu. Kira-kira seperti itu. Supaya jangan setengah-setengah gitu. Yang kedua, milikilah ketangguhan ya, resiliensi. Karena situasi ke depan menurut saya tidak selalu mudah, maka kemudian dibutuhkan resiliensi itu. Maka dalam perjalanan hidup kita, ya kita ingin mencapai sesuatu. Kalau sudah mencapai sesuatu, seperti kita mendaki bukit. Gitu. Seperti mendaki bukit. Kalau sudah mencapai satu bukit, maka kemudian menurut saya yang paling harus kita renungi adalah kita maknai proses kita mencapai bukit itu. Yang kedua, pencapaian itu kita syukuri. Tapi setelah itu menurut saya jangan lantas camping di situ. Jadi camper di situ, maka berhenti. Maka ciptakanlah bukit berikutnya untuk didaki, dan setelah itu kita mencapai prosesnya kembali lagi, maknai apa proses pencapaiannya, dan kemudian syukuri apa yang sudah dicapai. Demikian selanjutnya sampai kita nanti memang tidak bisa mendaki lagi, dan kemudian kita harus realistis. Umur-umur seperti saya rasanya sudah harus realistis ya, bahwa ilmu ini saya berikan kepada yang muda-muda. Tapi sesungguhnya saya sudah waktunya untuk tidak terus-terusan mendaki lah. Saya sudah waktunya untuk berhenti di situ, sholat ya gitu, dan kemudian zikir di situ. Saya kira mungkin begitu. Itu yang bisa saya share kepada anak-anak muda.